Sejarah manusia dan penyakit merupakan kisah panjang yang saling terkait. Penyakit menular dan penyakit tidak menular, keduanya memiliki dampak signifikan kepada kita. Wabah hitam atau Black Death pada abad ke-14 yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis. Hal yang sama terjadi saat pandemi virus COVID-19 baru-baru ini. Pancawabah dan pandemi memicu perubahan sosial, ekonomi, politik, dan juga ilmu pengetahuan medis. Dalam dunia kesehatan, penyakit adalah tantangan biologis yang harus diatasi. Ironi, karena tidak semua penyakit dapat disembuhkan saat ini. Beberapa penyakit bersifat terminal, yang mana seseorang bisa meninggal atau bisa sakit dalam jangka waktu yang sangat lama. Penyakit yang menyebabkan kematian menunjukkan keterbatasan sains dalam dunia kesehatan. Saintis terus mencari solusi baru untuk mengurangi resiko kematian karena suatu penyakit. Peneliti biomedical science berdedikasi untuk mengungkapkan kompleksitas mekanisme penyakit sampai pada tingkat seluler dan molekuler. Hal ini dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu dasar dan aplikasi klinis sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kritikal dapat terjawab. Contoh bagaimana penyakit bermula dan berkembang dalam tubuh kita. Contoh bagaimana kelebihan suatu biomolekul tertentu, hormon, enzim, atau metabolit bisa menyebabkan sakit. Contoh bagaimana penyakit dapat disebabkan karena adanya mutasi gen. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apa yang dipelajari dan dipecahkan dalam biomedical science. Teknologi gen yang memanfaatkan rekombinan mikroba atau teknologi DNA rekombinan telah menjadi dasar penemuan obat modern. Ini terus berkembang menjadi the next frontier dalam drug discovery. Mikroba yang telah direkayasa berfungsi sebagai pabrik bio yang efisien, aman, dan hemat biaya untuk memproduksi berbagai senyawa dan protein terapeutik. Selain sebagai sumber senyawa obat alami, mikroba dapat dipakai dalam sistem protein ekspresi dan sistem CRISPR-Cas. Kedua sistem ini akan dijelaskan di sini. Pertama, dalam sistem protein ekspresi. Dalam sistem ini, mikroba digunakan untuk menjadi platform produksi obat yang efektif. Biasanya digunakan plasmid vektor ekspresi PET28A dapat dipakai untuk klon gen. Sistem ini telah berhasil dipakai untuk produksi insulin atau pengobatan penyakit diabetes. Dalam konteks produksi insulin, tahapan yang dilakukan adalah gen insulin dari manusia diklon ke dalam plasmid vektor, menghasilkan plasmid rekombinan, kemudian ditransformasi atau dimasukkan ke mikroba sebagai inang. Sel inang diperbanyak dalam fermentor skala besar, memproduksi protein insulin manusia, dan kemudian insulin dipanen dan dimurnikan untuk dijadikan obat. Sistem kedua adalah sistem CRISPR-Cas. Sistem ini dipakai menjadi alat rekayasa genetik efisien. Komponen sistem CRISPR-Cas seperti Cas9 dan guide RNA harus dimasukkan ke dalam sel target. Salah satu cara umum dan efektif untuk memasukkan sistem ini ke dalam sel adalah dengan menggunakan plasmid vektor CRISPR-Cas. Contoh, plasmid Cas9. Dengan teknologi ini, pengeditan sequence DNA dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Sebagai kesimpulan, teknologi gen telah muncul sebagai alat revolusioner, membuka jalan baru untuk menangani banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Aplikasi teknologi gen ini memungkinkan untuk produksi molekul obat seperti antibodi, vaksin, enzim, hormon, dan lainnya dengan lebih efisien dan dalam jumlah tinggi. Teknologi gen juga dapat dipakai untuk identifikasi target terapeutik dengan lebih cepat dan terarah yang merupakan bagian penting dalam penemuan obat.
Yang terakhir, teknologi gen dapat dipakai untuk memperbaiki dan menghapus DNA penyebab penyakit dengan mengedit bagian DNA genom tertentu. 10 penyakit yang menyebabkan kematian dunia yang ada di list WHO, penyakit jantung, paru-paru, ginjal, syaraf, dan kanker, seharusnya ini menjadi fokus yang harus kita selesaikan. Untuk riset drug discovery dan AI, DCIT akan fokus pada penemuan obat penyakit infeksi saluran pernafasan dan paru-paru. Saya percaya Shalom Tuhan dapat disalurkan kepada dunia melalui teknologi DCIT. Tuhan memberkati.